Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li sekarang menyaksikan angin sekencang pedang yang menjungkir balikkan langit dan bumi. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari kemampuan bendera angin hitam, indranya benar-benar kewalahan. Yang bisa dia dengar hanyalah jeritan bersiul, penglihatannya dibanjiri kabut kuning, indera spiritualnya tidak bisa melihat setengah kaki melewatinya. Semua yang ada di antara dia dan pengeluaran isi perut hanyalah satu penghalang. Kipas Triflame dimodelkan setelah salah satu harta karun roh ilahi terlemah, tetapi masih mampu menampilkan 40% kekuatan kipas Seven Flame. Namun, kekuatan yang ditampilkan bendera angin hitam sangat berbeda. Untungnya, dengan Bright Side Spirit Eyes, dia mampu memahami gambaran samar dari sekelilingnya yang berjarak 30 meter di sekelilingnya. Dia tidak tahu bagaimana formasi penindasan iblis Ninetrut menghadapi serangan besar-besaran ini. Dia hanya bisa melihat berbagai getaran dan merasakan perjuangan yang intens terjadi. Ketika dia mengangkat kepalanya ke langit, yang dia lihat hanyalah angin kacau yang membutakannya. Penghalang yang melindunginya kemudian mulai berdengung lebih keras lagi, memaksakan ekspresi kesakitan darinya. Butuh lebih banyak kekuatan sihir untuk bertahan. Kekuatan bendera angin hitam benar-benar meningkat seiring berjalannya waktu. Han Li menarik napas dalam-dalam dan mulai melihat ke bawah seperti ingin mengali tanah. Tapi saat ide itu muncul di benaknya, pilar angin hitam selebar 1 kaki muncul dari bawah, berputar tanpa henti. Dengan kemunculan tiba-tiba dari kekuatan menarik yang sangat besar ini, Han Li dengan cepat dilahap olehnya. Ketakutan, dia dengan cepat memadatkan kekuatan sihir di tubuhnya dan penghalangnya semakin terang, secara paksa menghentikan penyerapan untuk sementara waktu. Setelah itu, selusin cahaya pedang emas melesat keluar dari penghalang dan berputar di sekitar tiang angin yang baru terbentuk, memecahnya menjadi ki hitam. Namun, itu segera memadat kembali menjadi spiral dan membentuk kembali tornado dalam sekejap mata. Dia hanya bisa dengan cemberut memanggil Silver Moon dan terbang mundur. Sepertinya pilar angin ini benar-benar jahat. Dia bahkan tidak akan aman jika dia bersembunyi di bawah tanah. Setelah keduanya dengan hati-hati menghindari beberapa tornado, mereka tiba di tepi area, untuk menemukan penghalang berwarna abu-abu redup. Seperti yang dia duga, dia menemukan jeda singkat. Angin jauh lebih lemah di sini, sangat melegakan mereka. Namun, keseriusan di wajahnya belum hilang dan dia melihat ke arah aula istana sesaat sebelum kilatan melintas dari matanya. Dia menjabat tangannya, dan bilah emas sepanjang 1 kaki membelah dinding abu-abu. Sebuah retakan dihasilkan dari tumbukan bersama dengan tebasan sedalam 1 meter ke dinding, tetapi dalam sekejap cahaya putih, kerusakan itu diperbaiki secepat kilat. Penghalang itu tampaknya tidak terlalu kokoh dan mudah dipotong oleh pedang terbang. Tapi tidak diketahui seberapa tebal itu atau apakah itu bisa memperbaiki kerusakan tanpa henti. Jika dia tidak bisa menerobos dalam satu serangan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Han Li mulai menggerakkan lengannya dan menempelkannya ke kantong penyimpanan. Dalam sekejap cahaya, kipas Triflame muncul di tangannya. Saat dia dengan hati-hati menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya, kipas itu memancarkan lingkaran cahaya 3 warna. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan lembut melambaikannya ke dinding dengan 1 tangan. Awan api 3 warna keluar dari kipas dan melelehkan dinding, meninggalkan lubang selebar 1 meter. Namun, ekspresinya jauh dari bahagia. Meskipun serangan memotong lebih dari 30 meter, api telah padam dan keseluruhan kerusakan telah diperbaiki seperti sebelumnya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuh dari kipas Triflame, ketebalan dinding menyebabkan dia berhenti. Terlepas dari kekuatan serangan itu tidak banyak berpengaruh. Bahkan dengan kemampuan yang lebih kuat, dia ragu itu akan mampu menembus tembok.
Kekuatan penuh dari kipas Triflame kemungkinan besar akan menyebabkan pemandangan yang hebat dan menarik perhatian para monster kuno itu. Dan jika itu masih tidak menembus tembok, dia akan dalam situasi yang berbahaya. Selain itu, dia menduga itu berisi batasan lain yang menunggu. Jika dia menerobos dan batasan lain dilanggar, dia mungkin juga sudah mati sekarang. Dengan pertimbangan itu, Han Li mengendurkan cengkeramannya pada kipas dan ekspresinya goyah. Tetap agak linglung setelah melihat Long Meng, Silver Moon akhirnya menenangkan diri dan berkata, tempat ini tidak sesederhana itu. Akan lebih baik jika guru tidak mengambil risiko seperti itu. Han Li tersenyum dan bergerak untuk menanyakan sesuatu padanya ketika ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia dengan cepat berbalik untuk menghadapi angin yang mengamuk dan dengan dingin berkata, apa yang kamu lakukan dengan menyelinap? Jangan salahkan saya jika saya memutuskan untuk menyerang. Dengan mengatakan itu, dia mengencangkan cengkeramannya pada kipas Triflame dan cahaya yang bersinar mulai merayapi permukaannya. Rekan Taois Han, harap tunggu. Saya tahu kekuatan kipas Anda dan saya tidak ingin menerima serangan seperti itu tanpa alasan. Suara seorang pria terdengar dan dua siluet putih muncul dari angin kuning yang mengamuk, Grand Immortal Su dan Lin Yinping. Han Li mengangkat alisnya dan tidak berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Tapi dengan nada apatis, dia berkata, "Oh, Anda ingin saya percaya bahwa Anda tidak datang ke sini dengan maksud mengejar saya." Dengan mengatakan itu, dia melirik sekilas ke arah istana. Badai angin dan tornado hitam telah berkumpul di sekitar sana, tetapi ada suara guntur yang samar-samar terdengar di tengah deru angin. Kilatan emas juga sesekali menembus angin kuning. Tampaknya formasi penindasan iblis Ninetrut sama hebatnya seperti yang diharapkan. Bahkan di bawah serangan tanpa henti dari Black Wind Flag, itu masih berhasil bertahan. Juga tidak diketahui apakah penguasa delapan roh akan berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi ketika dia melihat wanita berjubah hitam itu tidak melihat ke arah mereka, dia merasa agak lebih nyaman dan mengalihkan perhatiannya kembali ke dua orang di depannya. Setelah mengantisipasi permusuhannya, dia membuka penghalang kedap suara dan dengan tenang menyatakan, tidak perlu seperti ini. Kami tidak datang ke sini kali ini untuk mencari masalah, tetapi untuk mendiskusikan rencana untuk bertahan hidup. Apa rencanamu? Hati Han Li bergerak, tapi wajahnya tetap kosong. Mengapa mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya? Bendera itu bukanlah yang bisa kita lawan bahkan jika kita semua bergandengan tangan. Bukankah lebih baik bagi kita untuk melarikan diri saat mereka terganggu? Karena waktunya singkat, Lin Yinping langsung mengejar. Han Li menyipitkan matanya, jadi kamu tidak berniat untuk mendapatkan harta karun roh ilahi itu. Kamu pasti bercanda. Grand Immortal Su dengan tegas menyatakan, apa nilai harta jika Anda tidak memiliki tubuh untuk menggunakannya? Leluhur suci iblis penatua telah terperangkap di pagoda selama ribuan tahun, dan itu pasti dilemahkan dari penahanan. Naschen Souls kita akan menjadi suguhan yang ideal untuk memulihkan kekuatannya. Hanya dengan serangan biasa, dia akan menangkap kita. Lalu apa saranmu? Han Li memiliki tebakan samar tentang apa yang akan mereka katakan. Grand Immortal Su berkata, kami akan bergandengan tangan, tentu saja, dan menyergap iblis penatua yang menjaga formasi teleportasi. Lalu kita akan melarikan diri. Hanya dengan kami. Han Li mencemooh, apakah kamu tahu betapa menakutkannya penatua iblis berkepala dua itu? Lin Yinping tersenyum kaget dan bertanya, mungkinkah kita tidak cukup untuk menjatuhkan iblis? Sambil membelai kipas di tangannya, Han Li perlahan berkata, di masa lalu, 3 kultivator besar dan selusin kultivator Naschen Soul mengejarnya, dan masih berhasil melarikan diri. Apakah Anda masih percaya diri setelah mendengar itu? Iblis penatua ini adalah orang yang melarikan diri dari selatan surgawi. Grand Immortal Su berbicara dengan cemas. Itu benar.
Grand Immortal Su dan Lin Yinping saling bertukar pandang sebelum berbagi sedikit keraguan. Kalau begitu kita akan bergabung. Itu sudah cukup untuk mendorong iblis itu mundur. Sebuah suara dingin tiba-tiba berbicara dari atas mereka dan ekspresi ketiganya berubah drastis. Kemudian, dua kilatan menyala dari angin kuning untuk mengungkapkan Nightfin bersayap perak dan Lionhawk. Cahaya spiritual kedua iblis melilit mereka, sepenuhnya melindungi mereka dari angin berbahaya. Kemampuan gerakan angin mereka memungkinkan mereka untuk bergerak sehalus ikan di air melewati badai yang mengamuk ini. Jadi, itu kamu. Itu berarti Anda ingin bergabung. Setelah melihat mereka dengan jelas, Han Li mendapatkan kembali ketenangannya. Nightfin berkata, tentu saja. Kita mungkin bukan dari ras yang sama, tetapi leluhur suci iblis penatua tidak akan peduli tentang itu. Ini akan menjadi bencana jika kita tidak melarikan diri. Bagus, dengan bantuanmu, kita pasti benar-benar aman. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo berangkat. Siapa yang tahu berapa lama formasi mantra dan Eight Spirit Ruler akan menahan untuk kita? Grand Immortal Su kemudian menoleh untuk melihat Han Li dengan meringis. Kedua setan telah melakukan hal yang sama. Jelas aliansi mereka hanya akan berhasil dengan persetujuan Han Li. Dia diam-diam menggigit bibirnya sambil merenung, dan akhirnya mengangguk. Kedua setan kemudian mengambil kesempatan untuk mendarat di sisi mereka. Setelah mengambil keputusan, Han Li tidak lagi ragu-ragu dan segera memegang tangannya dengan gerakan mantra. Kemudian, Life Soul Tile Guiling mulai bergetar di dalam dirinya sebelum bersinar dengan cahaya redup. Sesaat kemudian, cahaya kuning cerah melintas di sampingnya dan Guiling muncul dari tanah. Ketika Guiling muncul, dia tidak terkejut sedikit pun ketika dia melihat manusia dan iblis berkumpul bersama, tetapi ketika dia melirik Han Li, bibirnya bergerak untuk mengirimkan transmisi suara kepadanya. Jejak keterkejutan terlihat dari wajah Han Li yang awalnya tenang. Ketika Lin Yinping melihat ekspresinya, dia bertanya, apakah rekan Daois Gui menemukan sesuatu? Bukan apa-apa, kata Han Li dengan tenang kembali, hanya saja dua rekan Taois dari Sekte Bentuk Abadi memiliki pemikiran yang sama denganku. Mereka ingin mencari jalan keluar dari bawah. Oh, begitu. Lin Yinping berbicara dengan senyum misterius. Jelas dia tidak mempercayainya, tetapi dia tampaknya tidak peduli sedikit pun. Meskipun yang lain juga curiga padanya, mereka memprioritaskan aliansi buruk mereka dan tidak melanjutkan masalah ini. Mereka kemudian mulai mendiskusikan rencana tindakan. Karena mereka semua kaya akan pengalaman pertempuran, diskusinya singkat sehingga mengambil tindakan. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya sebelum menghilang dari pandangan. Han Li mengangguk pada Guiling dan dia menggali ke dalam bumi sekali lagi. Dia memberi Silver Moon perintah dan dia terbang kembali ke lengan bajunya dalam bentuk rubah kecil. Han Li menatap formasi teleportasi hitam dan mengelus dagunya sebelum menamparkan kantong penyimpanan. Dalam kilatan cahaya perak, siluet muncul di depannya, boneka mirip manusia. Dia menjentikkan tangannya ke sana. Cahaya perak melilit tubuh boneka itu sebelum memudar menjadi kuning. Setelah itu, mata boneka itu bersinar ungu dan menghilang ke dalam kehampaan. Pertempuran ini akan menjadi kritis, dengan konsekuensi yang mematikan. Dia tidak mampu menyisihkan kekuatan apapun. Dengan boneka di sisinya, dia akan merasa lebih nyaman. Mengingat teknik penyembunyian boneka yang luar biasa, iblis penatua kemungkinan tidak akan menemukannya. Tapi wanita berjubah hitam di sisi lain adalah iblis yang kemampuannya belum dia saksikan sepenuhnya. Saat dia dengan erat memegang kipas Triflame di satu tangan, dia membentuk mantra dengan yang lain, memanggil sayap badai dari punggungnya. Dia menghilang dalam kilatan cahaya perak. Di sisi lain dari perimeter, terdapat formasi teleportasi yang mengambang di udara yang sekarang ditutupi penghalang cahaya abu-abu.
Penatua iblis berkepala dua melayang di atasnya dengan tangan santai tergantung di belakang punggungnya. Salah satu kepalanya menatap ke arah istana dengan tatapan terfokus. Yang lainnya dengan waspada melihat sekeliling. Keempat lengannya memegang sepasang cincin ungu, tombak biru, dan batu bata merah. Meskipun angin kencang dari bendera angin hitam tak henti-hentinya, mereka tampaknya tidak banyak berpengaruh padanya. Ekspresi aneh muncul di wajah kepala yang melihat ke arah istana. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba melintas dari tengah dan membelah sebagian kabut tebal dengan kekuatan yang luar biasa. Siulan angin tiba-tiba terhenti. Iblis Penatua mengangkat alisnya saat melihatnya dan merasa ragu untuk berdiri di sekitar. Dia ingin menawarkan dukungannya, tetapi dia merasa sangat bertentangan. Namun, dia segera merasa nyaman. Cahaya keemasan yang menakjubkan yang berkedip di kejauhan telah tersapu oleh tornado liar yang membentang lebih dari 30 meter. Itu seperti naga angin hitam, mencambuk udara dalam sekejap. Itu bahkan mendistorsi ruang terdekat seolah-olah dunia itu sendiri berputar. Iblis Penatua hanya bisa sebentar menikmati kelegaan, saat kepalanya yang lain membuka matanya lebar-lebar dan melambaikan salah satu tangannya ke depan. Seberkas cahaya merah merobek udara dan berubah menjadi batu bata selebar 10 meter yang dihancurkan dengan keras. Tapi sebelum mendarat, api merah berkobar dari atasnya dan beberapa ular api ganas melompat ke depan dengan taring terbuka. Mendengus dingin terdengar, tidak disangka kamu akan sangat waspada. Dua siluet kemudian muncul dari angin kencang. Salah satu sosok ini dengan santai mengangkat tangan mereka dan garis biru dilepaskan, melebar menjadi payung giok setinggi 3 meter. Ledakan terdengar. Kabut es yang menutupi permukaan payung menghalangi bata api. Cahaya biru dan api merah berbenturan satu sama lain untuk sementara waktu. Meskipun ular api itu ganas, mereka ditundukkan oleh atribut es payung. Kedua sosok itu milik Grand Immortal Su dan Lin Yinping. Mereka dengan dingin melirik Iblis Penatua sambil melayang tanpa bergerak di udara. Kedua kepala iblis itu bergeser dan secara bersamaan mengawasi keduanya di bawah. Saya mengenali kamu. Anda pasti kultivator dari Soaring Sky Plains. Sayang sekali Anda tidak bisa dimakamkan di sana. Salah satu kepala berbicara dengan suara memekakkan telinga dan seringai. Grand Immortal Su tanpa kata menamparkan kantong penyimpanan. Tangisan Phoenix bergema dan cahaya menyala dengan liar, memanggil burung merak pelangi di depan mereka. Ia merentangkan sayapnya dan merentangkan bulunya setelah ia muncul. Kehadirannya membuat pemandangan yang menakjubkan. Cahaya pelangi mengalir dari tubuhnya dan menahan angin ganas di sekitar mereka. Seekor merak semangat yang tajam. Iblis Penatua berteriak, kamu benar-benar memiliki burung dari zaman kuno. Tapi skillnya terlalu dangkal. Jika lebih tua, saya mungkin benar-benar takut. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita uji dulu keganasan cahaya pelanginya. Grand Immortal Su kemudian mengeluarkan peluit dan burung merak mengangkat kepalanya sebelum merentangkan sayapnya. Cahaya cemerlang melonjak keluar. Iblis Penatua dengan dingin mendengus. Dia bertepuk tangan, kedua tangan memegang cincin ungu dan untuk menghasilkan dengung yang memekakkan telinga yang membingungkan indera spiritual seseorang. Setelah itu, kedua cincin itu melesat keluar dan kabur, meninggalkan salinan di belakangnya dan mengisi udara di dekatnya dengan ketegangan. Iblis kemudian memegang tangan dalam gerakan mantra dan menutupi tubuhnya dengan ki jahat hitam, seolah bersiap untuk serangan. Grand Immortal Su dan Lin Yinping masing-masing memanggil harta ajaib mereka sendiri dan mengangkat tangan. Bola cahaya biru pecah, dan syal dengan ulat sutera perak bersulam melepaskan benang perak yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kabut ungu dan biru muncul dari angin dan tiba di atas Iblis Penatua. Gerakannya tidak memiliki kehadiran yang tidak jelas dari teknik penyembunyian yang luar biasa. Ilusi cincin ungu dan cahaya pelangi bertabrakan, menghasilkan bara api yang menyilaukan di udara.
Beberapa ular sanca terkondensasi dari ki jahat dalam sekejap, diluncurkan ke depan sebagai serangan balik. Sementara itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari kabut biru dan ungu, dan dua siluet tiba-tiba melompat turun, tiba tepat di atas iblis dengan dua cakar tajam dan awan benang abu-abu. Pada saat yang hampir bersamaan, harta ajaib yang dilepaskan Grand Immortal Su dan Lin Yinping baru saja akan tiba di depan iblis Penatua. Penyergapan seperti itu mengejutkan iblis Penatua, tetapi dia segera kembali tenang, dan secara mental memerintahkan salah satu ular sanca hitam yang terkondensasi dari ki jahat untuk melilitnya. Kemudian, dia mengangkat kedua kepalanya untuk melihat serangan yang datang dari para kultivator langit tak berujung, rentetan senar argen yang padat dan bola cahaya biru. Dalam ledakan seperti kobaran api yang gelap, seberkas cahaya hitam melintas. Tapi saat perhatiannya terfokus pada serangan yang masuk, cahaya keemasan melintas di sisi formasi yang menutupi teleporter. Guntur berdering saat pedang besar ditembakkan dari bawah tanah. Dengan kecepatan yang begitu cepat, iblis Penatua hanya bisa merasakan pedang besar itu saat tiba di hadapannya. Dalam sekejap dia melihatnya, dia melihat api ungu dan petir keemasan berkeliaran di permukaannya. Iblis Penatua langsung mengenali pedang itu, tetapi karena kecepatan pedang yang luar biasa dan serangan lain yang mengikatnya, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Dia buru-buru melambaikan keempat tangannya, merobek ruang itu sendiri saat dia melepaskan jaring cakar kristal ke arah senjata. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk benar-benar memblokir serangan pada waktu bersamaan. Dengan sangat mudah, pedang besar itu merobek goresan cakar dalam sekejap. Pada saat penundaan ini, dia menciptakan lapisan iblis hitam di sekelilingnya. Serangkaian ledakan menggelegar, dan bola cahaya besar meletus di depan tubuh iblis Penatua, menghasilkan pancaran cahaya yang menyilaukan. Petir perak kemudian menyambar dari permukaan tanah, diikuti dengan kemunculan Han Li. Dia mengangkat kepalanya untuk memeriksa udara dan mengerutkan kening. Meskipun pedang besar itu telah menyerang, itu tidak benar-benar memotong tubuh iblis. Seolah serangan itu meluncur melewati iblis. Saat Han Li bingung dengan ini, sesuatu di dalam pancaran cahaya yang menyilaukan di udara mulai bergerak. Dalam embusan angin yang menusuk, sesosok hitam melesat ke arah Han Li, kabur dari pandangan sebelum muncul tepat di atasnya. Mati! Raungan menggelegar berteriak dan pedang hitam pekat besar membelahnya dengan kecepatan kilat. Meskipun Han Li khawatir, dia sudah menyiapkan Thunderstorm Wings. Dia menghilang tanpa jejak dan pedang hitam itu meleset dari sasarannya. Gema teredam terdengar dan potongan sedalam 1 meter muncul di tanah. Guntur berdering 60 meter jauhnya dan Han Li muncul kembali, menatap ke tempat dia semula berdiri. Sosok besar yang mematikan ini adalah Penatua Iblis. Tetapi pada saat itu, dia jelas terpotong menjadi sosok yang menyesal. Salah satu lengannya telah direduksi menjadi tunggul dan ada lubang seukuran kepalan tangan di bahunya. Dia juga membawa beberapa bekas cakaran tebal di perutnya. Dengan aliansi gabungan mereka, iblis tidak dapat memblokir semua serangan dan menderita. Melihat bahwa Han Li telah melarikan diri darinya, kilatan jahat muncul di matanya dan dia dengan ganas melirik Han Li.